Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi mengenai metode analisis data. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Idewa Gede Ariandita Dharma dengan NIM akhir 093. Kemudian ada Ikade Dwi Wahyu Saputra dengan NIM akhir 095. Kemudian ada Putu Ananda Mahardika dengan NIM akhir 135. Kemudian ada Denik Arya Wangsa dengan NIM akhir 136. Adapun beberapa submateri yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada macam-macam metode analisis data yang akan dibawakan oleh Denik Arya Wangsa. Kemudian ada pemilihan metode analisis data yang akan dibawakan oleh Ikade Dwi Wahyu Saputra. Kemudian ada pemilihan metode statistik menurut skala pengukuran yang akan dibawakan oleh Ananda Mahardika. Kemudian ada interpretasi hasil analisis data yang akan dibawakan oleh Ariandita Dharma. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Denik Aryawangsa. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu macam-macam metode analisis data. Terdapat dua metode yang secara umum digunakan untuk menganalisis data, yaitu yang pertama, analisis data secara kualitatif. Metode ini digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif. Pada metode ini, analisis statistik tidak digunakan, tetapi membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Yang kedua, analisis data secara kuantitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan ini menggunakan alat-alat statistik. Bila pendekatan menggunakan alat statistik, berarti analisis data dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua macam alat statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apabila dengan menganalisis data kuantitatif diperoleh gambaran yang teratur mengenai peristiwa atau kejadian, maka statistik ini disebut statistik deskriptif. Misalnya pengukuran mengenai nilai sentral, yaitu atau mean, median, modus, deviasi, penghitungan angka indeks, ukuran korelasi, dan tren. Namun, apabila analisis tersebut memberikan cara bagaimana menarik kesimpulan bagaimana ciri suatu populasi tertentu berdasarkan hasil analisis rangkaian sampel yang diambil dalam populasi tersebut, disebut inferensial. Apabila dilihat dari jumlah variabel yang dianalisis, maka terdapat tiga jenis analisis data. Antara lain, yang pertama analisis unvariat, merupakan analisis yang menggunakan satu variabel. Yang kedua, analisis bivariat, merupakan analisis yang menggunakan dua variabel. Yang ketiga, analisis multivariat, yang merupakan analisis yang menggunakan tiga atau lebih variabel. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pemilihan metode analisis data. Nah, pada saat penggunaan alat statistik, maka persyaratan yang harus terpenuhi adalah alat uji statistik yang akan digunakan peneliti harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ada pun beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan dalam memilih alat uji statistik. Yang pertama adalah pertanyaan untuk apa peneliti tersebut dilakukan dan ditentukan oleh tingkat atau skala distribusi dan penyebaran data. Nah, yang kedua adalah memilih luasnya pengetahuan statistik yang dimiliki serta ketersediaan sumber-sumber dalam hubungannya dengan perhitungan dan penafsiran data. Nah, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kualitatif, perhatian dipusatkan pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang ada. Nah, analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif. Nah, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap gejala yang ada di masyarakat serta sistematis serta mampu mengungkapkan kejadian yang sebenarnya sehingga akan sulit ditolak kebenarannya.
Baik, berlanjut ke slide selanjutnya. Pada saat memilih metode analisis yang digunakan, maka peneliti harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Yang pertama ada kecocokan atau kesesuaian metode. Nah, pertimbangan yang kedua ada kehandalan atau ketangguhan. Yang ketiga ada kepekaan. Yang keempat ada kecepatan atau kemudahan. Yang kelima ada kepraktisan atau fleksibel. Nah, pertimbangan yang keenam atau yang terakhir ada keamanan. Baik, berlanjut. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode analisis data ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Di mana faktor pertama ada apakah analisis dilakukan untuk sampel, jarang atau sering dengan contoh yang sama. Yang kedua, proyeksi apa saja yang harus tersedia. Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan. Keempat, apa jenis matriks sampel yang dianalisis. Yang kelima, berapa tingkat ketelitian yang diharapkan. Yang keenam, apakah ada zat pengganggu. Yang ketujuh, apa ada badan khusus atau persyaratan peraturan, batas tindakan atau batas pelaporan. Yang kedelapan, ada apakah diperlukan prosedur yang mampu menseleksi, mendeteksi, dan mengidentifikasi untuk campuran. Yang terakhir atau yang kesembilan, ada berapa biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh peneliti. Kemudian langkah-langkah memilih metode analisis yang digunakan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada menetapkan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan memilih metode analisis data, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kemungkinan penggunaan metode analisis data, yang terakhir adalah memilih macam atribut metode yang digunakan. Nah, jika menggunakan metode yang dikembangkan sendiri, maka metode tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Kriteria yang pertama yang harus dipenuhi adalah yang pertama, merupakan kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, ditugaskan kepada personil yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, dilengkapi dengan sumber daya laboratorium yang memadai. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Nanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan metode statistik menurut skala pengukuran. Pemilihan terhadap alat statistika dalam penelitian kuantitatif sangat tergantung pada skala pengukuran dari variabel yang digunakan. Pemilihan metode statistik dipengaruhi oleh tipe skala pengukuran yang digunakan. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Selanjutnya ada jika suatu penelitian menggunakan skala interval dan skala rasio dengan pengukuran dengan ukuran sampel relatif besar, dapat digunakan metode statistik parametrik dengan asumsi bahwa distribusi populasi datanya normal. Walaupun demikian, untuk skala interval atau rasio dapat juga menggunakan alat statistik non-parametrik, namun banyak sekali kehilangan informasi yang dimiliki oleh data dengan skala interval dan rasio tersebut. Sedangkan statistik non-parametrik merupakan metode yang relevan untuk skala nominal dan ordinal. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik untuk menganalisis data, khususnya menguji hipotesis yang diajukan. Contohnya statistik parametrik antara lain korelasi, produk momen, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi, analisis varian, dan sebagainya. Contohnya statistik non-parametrik adalah chi kuadrat, Manny Whitney, Mike Memar, koefisien kontingensi, korelasi rank Spearman, Kruskal, Wallis, dan sebagainya. Selanjutnya ada menurut Sugiono, hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametrik merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar, sedangkan hipotesis deskriptif yang diuji dengan statistik non-parametrik merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Gede Aryandita Dharma. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai interpretasi hasil analisis data. Di mana interpretasi hasil analisis data itu merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Interpretasi hasil penelitian itu dilakukan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas mengenai hasil-hasil penelitian. Interpretasi analisis data itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan
interpretasi secara terbatas, karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungannya yang ada dalam penelitiannya. Dan yang kedua, ada peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang telah didapatkan oleh analisis sebelumnya. Interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dari hubungannya yang ada dalam penelitiannya. Interpretasi ini dapat dalam pengertian sempit, tetapi sering dilakukan. Pada waktu menganalisis, data peneliti secara otomatis membuat interpretasi di mana analisis dan interpretasi yang dilakukan sangat erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan. Di mana dalam menginterpretasikan penelitian itu berarti menggunakan hasil analisis untuk memperoleh arti ataupun makna. Interpretasi itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama ada interpretasi dalam arti sempit atau deskriptif, di mana interpretasi ini data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Dan yang kedua ada interpretasi dalam arti luas atau analik, di mana interpretasi ini guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi atau generalisasi dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian sebelumnya. Apabila peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang telah didapatkan dari analisis, hal ini dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil analisis dengan kesimpulan peneliti lain dan dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. Tapi ini sangat penting dilakukan, namun sering tidak dilakukan oleh penelitian sosial. Pada garis besarnya, analisis dalam penelitian sosial dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada analisis untuk kategorikal dan analisis untuk data bersambungan. Metode analisis dengan data kategorikal ini menggunakan metode tabulasi silang, sedangkan data yang berkesinambungan biasanya menggunakan alat statistik seperti distribusi frekuensi, ukuran kecenderungan sentral, analisis perbedaan, analisis varians, analisis multivarians, dan sebagainya. Selain itu, teknik interpretasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada perluasan hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan perbedaan antara analisis, penyebab, implikasi, dan dari analisis sebelumnya. Dan yang kedua ada hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga ada pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Yang ketiga ada hubungan hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Dan yang terakhir ada hubungan acuan dari teori yang relevan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.